Itu oknum yang tadi tuh, di saat dia ngeliat periksa kantong isinya kepala gak pingsan di tempatnya tuh udah syukur. Halo semuanya, kembali bersama gue, Ayu Herlina. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue pengen nanya dulu nih ke kalian. Apa yang kalian rasain kalau misalkan kalian ini lagi lapar nih? Kalian lagi lapar, terus cukup, pengen soto Lamongan, beli dah tuh kan di pinggir jalan soto Lamongan. Terus kalian bungkus lah tuh soto, makan di rumah. Oke, udah makan di rumah, tiba-tiba kalian dikasih tahu sama orang random, entah itu keluarga, orang random, kalau soto yang baru kalian beli itu adalah soto dengan daging sia. Apa kagak shock? Apa kagak berdiri tuh bulu kuduk lu? Enggak, ini bukan film horor. Ya emang tahu sih channel gue emang channel horor ya, cuman ini bukan adegan film horor ya. Ini bukan drama segala macem. Ini adalah kisah nyata yang ada di Indonesia. Kasus ini bisa dibilang sangat menggemparkan pada masanya, yang dimana ada seorang suami ya, seorang bapak-bapak yang menjual soto daging manusia yang merupakan istrinya sendiri. Tapi sebelum itu ya, buat kalian-kalian nih yang punya pengalaman horor pribadi, mau itu punya video maupun foto, bisa langsung sharing aja ke gue, kirim ke IG yang ada di bawah atau email yang ada di deskripsi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalau suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke permasalahannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih pelaku ini siapa, backgroundnya gimana, asalnya mana ya. Benget Situmorang. Ya, dari namanya aja kita bisa tahu ya kalau dia ini asalnya dari Sumatera Utara alias Medan. Nah, dia ini tuh seorang perantau di Jakarta yang dimana asalnya itu adalah desa Ambarita di Samosir. Nah, sebelum si Benget ini tuh menjual soto, dia tuh sebelumnya adalah sopir Kopaja. Nah, disinilah dia bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Roini, karena si Roini ini tuh bekerja di terminal Kampung Rambutan. Udah tuh kan, akhirnya mereka berdua pun saling taksir menaksir ya, kasmaran dah tuh ya di terminal Kampung Rambutan. Akhirnya Benget dan juga Roini pun menikah di tahun 2000. Nah, cuman bisa dibilang rumah tangganya si Benget dan juga si Roini ini tuh tidak berlangsung mulus. Bisa dibilang setiap harinya rumah tangga ini tuh diisi dengan keributan, ribut mulu ya. Kalian bayangin ya, sengeganggu apa mereka berdua rumah tangganya sampai diusir RT sama warga setempat loh. Nah, dari sinilah si Benget ini tuh ngerasa kalau dia kayaknya nggak cocok sama si Roini, sama istri pertamanya ini. Akhirnya setelah mereka itu diusir sama RT sama warga setempat, si Benget ini tuh memadukasi alias selingkuh sama cewek lain yang bernama Darna Sri Astuti. Nah, kenapa di sini hubungannya si Tuti dan juga si Benget ini bisa dibilang status perselingkuhan? Karena si Benget ini tuh nggak mau ngaku ke si Tuti kalau dia itu udah punya istri ya, si istri pertamanya tadi, siapa namanya dia? Roini. Nah, karena si Benget nggak mau ngaku, ya udah jelas pasti si Tuti ini mikirnya si Benget ini masih lajang. Ya intinya si Benget ini nggak punya apa-apa lah, nggak punya skill, nggak punya muka, nggak punya duit. Hubungan dia sama istrinya ribut mulu. Kagak ada yang bisa dibanggain sama cowok-cowok kayak gitu. Dan rata-rata ya biasanya cowok-cowok yang kayak gini nih, sok keren, sok asik, ya berasa kalau dirinya tuh dipengenin sama semua cewek gitu. Nah, cuman di sini gue nggak paham ya, apakah istri pertamanya Benget tadi tuh tahu soal perselingkuhannya dia dengan si Tuti, dan akhirnya di tahun 2011 si Roini pun diceraikan sama si Benget, dan di tahun yang sama nih di 2011 juga si Tuti dinikahin sama si Benget. Dan setelah mereka menikah, dari sinilah si Benget ini tuh ganti profesi jadi tukang soto Lamongan bersama istrinya nih, istri keduanya nih.
Nah, mereka berdua ini tuh bangun usaha nggak jauh-jauh ya. Mereka bangun usaha soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Dan bisa dibilang kedai soto Lamongannya si Benget ini tuh cukup ramai guys, karena dia juga menyediakan miras buat para temen-temennya yang datang ke kedainya ya. Karena kan tadi kan kedai sotonya dia itu di belakang terminal Kampung Rambutan kan, sementara dia dulu kerja di sono, udah pasti temen-temennya orang sono semua. Nah dari sini kan karirnya si Benget ini tuh udah lumayan bagus lah ya kan, karena dia udah jual soto, terus sotonya laris manis ya kan. Mungkin kalian bakal mikir dia sama istri keduanya ini tuh nggak ada KDRT, nggak ada ribut-ribut lagi. Dia udah jalannya lurus-lurus aja, kagak selingkuh-selingkuh lagi. Tidak, jauh dari kata itu. Yang namanya tabiat ya tetaplah tabiat. Nah, karena disinilah dia ini tuh udah mikir soto Lamongannya dia ini harus merekrut karyawan dan dia rekrut karyawan cewek. Iya, buat dideketin. Nah, cewek kali ini bernama Tini. Jadi si Tini ini tuh beda dari si Tuti tadi, dia udah punya suami dan anak ya. Nah, jadi di sini modusnya si Benget karena mungkin dia udah tertarik duluan sama si Tini, jadi dia kayak dimodusin, lu mau kagak kerja di toko Lamongan soto Lamongan gue tuh, jadi karyawannya di sono, nanti gue kasih bonus, kasih apa kayak gitulah, di modus-modusin kayak gitulah. Nah udah lah tuh kan si Benget akhirnya merekrut si Tini pun udah mulai bekerja di tempat soto Lamongannya Benget. Dan kalian mau tahu apa yang terjadi setelah itu? Iya, mereka bermesraan di kedai soto Lamongannya si Benget. Nah karena hal inilah si Tini dan juga Benget bermesraan dengan cara transparan ya di kedai, makanya si Tuti istri sahnya tuh sampai mengetahui hal ini dan akhirnya ditegur lah tuh kan suaminya. Udah tuh kan ditegur kayak lu gue liat-liat bermesraan tuh sama karyawan yang namanya Tini tuh. Nah cuman ternyata setelah dapat teguran dari istri sahnya, si Benget ini tuh bukannya malu atau ngerayu si istri gitu ya, malah dia tuh balik marah. Bahkan marahnya itu melebihi sang istri, jadi bisa dibilang dia melakukan kekerasan kepada si istri. Nah saking murkanya dia ngerasa kalau si Tuti ini tuh sebagai ganjel gitu. Dia ngeganjel kalau ada Tuti, dia nggak bisa ngejalin hubungan sama si Tini. Makanya dia sama si Tini berencana untuk menghabisi si Tuti. Nah di sini gue kurang paham ya sama si Tini ini. Lu udah punya suami, udah punya anak, tujuan lu cuman kerja doang, ngapain lu mau aja diajak selingkuh? Udah gitu nggak habis pikirnya, kenapa lu mau diajak siapa tuh si Benget buat menghabisi si istri sahnya Benget? Kan maksud gue kalau orang normal mikirnya kayak lu gila lu ya atau gimana gitu kan, masih nolak kayak gitu. Lu tolak, lu resign, udah kelar hidup lu. Pada akhirnya tanggal 1 Maret tahun 2013, rencana penghabisan nyawanya si Tuti ini pun berlangsung. Nah awalnya si Benget ini tuh mencekoki miras kepada istrinya sampai dia bener-bener teler. Nah habis dicekokin kayak gitu kan gue kagak tahu tuh cekokinnya berapa botol. Cuman di sini tubuh istrinya ini tuh udah mulai lemas, udah mulai puyeng, udah mulai setengah sadar lah. Belum puas sampai di situ ngelihat istrinya tuh udah teler, lemes, puyeng, si Benget ini tuh malah menjalin hubungan badan dengan sang istri. Pas mereka lagi melakukan hubungan badan, di saat si istrinya tuh lagi lengah, kalian tahu si Benget ini ngelakuin apa? Dia memukul si istrinya berkali-kali dengan tangan kosong. Gak sampai di situ, belum puas juga, ternyata istrinya ini tuh sampai ke WC, disiram air, pakai balok kayu, dan yang paling gila, istrinya sampai dimasukin botol yang berisi air panas. Sampai akhirnya istrinya itu menjerit kesakitan. Ya lu pikir aja lah siapa yang gak menjerit kesakitan coba. Belum puas sampai di situ, si Benget yang notabene tuh masih menjadi suaminya si Tuti, dia bukannya kesian, gak ada kesiannya sama sekali sama istrinya udah kayak gitu. Dia malah melanjutkan kekerasan dan penganiayaan itu terhadap istrinya berkali-kali, berulang kali, makin keras. Dan bisa-bisanya nih, di saat si Benget lagi nganiayain istrinya nih, di tengah-tengah dia bilang kayak gini ke istrinya. Dia melakukan kekerasan ini semua karena si Benget ini mengetahui kalau si Tuti selama ini tuh selingkuh di belakang dia. Semua orang juga udah tahu gitu ya kalau lu yang selama ini selingkuh gitu, dari istri pertama, istri kedua, sampai akhirnya selingkuh yang ketiga kali, lu yang selama ini selingkuh. Setelah berbagai yang sangat mengerikan dari suaminya itu, Tuti dinyatakan kehilangan nyawanya akibat luka.
sekujur tubuhnya. Setelah istrinya dinyatakan kehilangan nyawanya akibat perbuatan yang mengerikan dari suaminya itu, si Benget itu tuh sempat kayak kebingungan, panik, panas dingin, padahal lu dengan kesadaran penuh dengan niat sebelum-sebelumnya kalau lu emang pengen ngehabisin istri lu sendiri. Saking bingungnya si Benget alhasil tubuh istrinya menjadi 5 bagian dan semua potongan tubuh tersebut disimpan ke dalam kantong plastik. Dan ini part paling gila nih, khusus bagian hati, isi perut, dan beberapa potongan daging Astuti, Benget memisahkannya dan menyimpannya di kulkas kedai soto lamongannya dia. Dia juga membakar kasur bekas noda si Tuti ini. Jadi dia ini emang gak mau ada jejaknya gitu. Nah, selama 2 hari dari istrinya itu tuh disimpan di dalam rumahnya si Benget, sampai pada akhirnya dia tuh menyewa mobil angkot milik tetangganya dia yang bernama Oki dan Martin, yang dimana si Benget ini tuh menyewa angkot ini seharga Rp250.000. Barulah di sini Benget dan juga Tini yang merupakan selingkuhannya tadi tuh membuang kantong-kantong yang berisi pot dan juga kepalanya Tuti di beberapa titik sepanjang jalan tol Cikampek. Dan ini pas paling gila juga nih, setelah dia buang tuh tubuhnya si Tuti di pinggiran jalan tol, si Benget balik ke rumah, dia ngolah tuh daging si Tuti menjadi bahan dari daging soto lamongannya dia itu. Dan dia hidangkan soto lamongan daging si Tuti ini tuh secara gratis kepada teman-teman rekan kerjanya dia dulu di terminal Kampung Rambutan, tanpa memberitahu kalau itu merupakan soto daging manusia. Dan sempat juga ternyata aksi jahatnya si Benget ini tuh dicurigai sama oknum, karena oknum ini tuh melihat ada angkot merah yang dimana dia tuh kayak membuang kantong, tapi tuh kayak berhenti jalan gitu, terus buang. Gimana orang kagak curiga? Dan di saat diperiksa sama oknum yang mencurigai aksinya si Benget tadi, ternyata di saat dibuka itu kantong isinya kepala Tuti. Gong nggak tuh kata gue kalau lo jadi pihak oknum yang mencurigai aksi jahat seseorang kayak gitu. Itu oknum yang tadi tuh di saat dia ngeliat periksa kantong isinya kepala gak pingsan di tempatnya itu udah syukur. Di KM 0+200 ditemukan potongan kaki kanan, di KM 1+200 ditemukan potongan tangan kanan, di KM 2+200 potongan tangan kiri juga ditemukan, dan pada KM 2+300 ditemukan potongan kaki kiri. Sementara di KM 2+400 potongan kecil badan juga ditemukan, sedangkan di KM 3+800 potongan kepala ditemukan terbungkus plastik. Nah, barulah di sini oknum yang mencurigai aksi kejinya si Benget ini tuh melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan barulah di sini si Benget ini berhasil ditangkap saat sedang berjualan soto dengan si Tini. Kalian bayangin ya, habis membuang tubuh istrinya si Benget jualan kayak seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal habis menghabisi nyawanya si istrinya sendiri, bahkan habis membuang tubuh dari si istrinya ini di setiap 1 km jalan tol Cikampek. Dan dari sini diinterogasi lah tuh kan sama pihak kepolisian, dan iya, si Benget dan juga Tini mengakui atas perbuatan kejinya. Ya, pengakuan dari Benget dan Tini juga sudah jelas. Akhirnya mereka berdua ini dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana, dan Benget mendapatkan vonis hukuman. Sedangkan Tini yang menyupport dia, yang menjadi pembantunya dia ini, dijatuhi vonis 14 tahun penjara. Nah, cuma nih ternyata pada tanggal 3 November 2013, si Benget ini tuh ternyata udah sering sakit-sakitan. Selama persidangan akhirnya Benget ini dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit TBC. Nah, terus kah itu di saat dia ngejual atau dia menghidangkan soto Lamongan dengan daging itu emang nggak ada keanehan, emang nggak ada bau amis segala macam?
Iya, jadi ada kesaksian bau amis yang menyengat hidung tercium sejak 4 hari lalu di depan warung soto milik Benyet dan juga Darna. Katanya sih lagi nyuci ayam, ujar Karmanto, pemilik warung nasi tepat di sebelah kiri warung soto Benyet. Jadi ibaratnya ini tuh sempat dikomentarin sama tetangga kedainya si Benyet ini gitu. Jadi sebelahnya kedai sotonya Benyet ada kedai warung nasi juga. Nah, tetangganya ini namanya Karmanto. Nah, jadi di sini ternyata sekitar dari kedai soto Lamongan itu tuh ternyata tercium ya bau amis. Itu bukan hewan gitu, bukan apa ya. Biasanya kan kalau kita makan gitu ya di pinggir jalan, mau itu dia ngejual pecel, soto, segala macamnya lah. Biasanya nih ya, biasanya jarang kecium bau amis potongan daging. Bahkan bisa dibilang itu hampir nggak ada bau amis sama sekali. Cuma di sini kejanggalan menurut orang sekitar kedai soto Lamongan Nasi Benyet ini, mereka ini mencium bau amis yang sangat amisnya itu nggak ketolongan. Amisnya tuh bener-bener amis banget. Nah, jadi kan si Benyet ini meninggal karena penyakit TBC akutnya dia itu kan. Tapi katanya sebelum meninggal itu si Benyet ini sempat menulis surat yang dimana surat ini berisikan, "Terima kasih kepada paman saya terakhir berhubungan dengan kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih, atas bantuan paman selama saya disidangkan pengadilan negeri." Nah, cuman dia tuh di sini nulisnya pakai bahasa Batak gitu ya. Kita translatein aja pakai bahasa Indonesia. Oke, itu tadi guys kasus soto Lamongan daging manusia. Gokil banget. Kan gue biasanya tuh suka ngikutin yang namanya film-film thriller, psikopat dan lain-lain lah ya. Rata-rata psikopat mangsanya itu tuh orang-orang yang gak dikenal gitu. Bisa-bisanya ini istrinya dia sendiri, dia habisin karena dia pengen bermesraan sama pihak ketiga. Jadi menurut sel-sel otak yang ada di kepalanya si Benyet ya, itu bukan si Tini, bukan pihak ketiga yang ngeganggu hubungan rumah tangganya si Benyet sama si Tuti, melainkan si Tuti yang ngeganggu hubungannya mereka berdua. Cuman emang pada dasarnya nih si Benyet otaknya itu udah tidak berfungsi, sel-sel sarafnya ya. Jadi suami kagak becus, jualannya kayak gitu, duitnya kagak ada. Ya udahlah, udah kagak ada yang bisa diharapin sebenarnya sama si Benyet ini. Tapi jujur yang bikin gue nggak puasnya, kenapa dia meninggal duluan di saat dia tuh lagi di sidang gitu. Kan tadi hukumannya dia divonis hukuman. Nah, kenapa dia nggak gara-gara divonis hukuman? Gue berharap banget nih nggak ada lagi ya kejadian-kejadian kayak gini terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jangan ampe. Udah lah, nggak usah lah ada kejahatan tuh, nggak usah lah. Ingat dosa, inget neraka, udah. Dan mungkin segitu aja untuk video gue hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa dijadikan pelajaran, dan nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Dan gue di sini mau ingetin lagi ke kalian yang punya pengalaman horor pribadi, buat sharing ke gue, bisa kirim video maupun fotonya untuk kirim ke IG yang ada di bawah atau email yang ada di deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.